Blok Mahakam menjadi salah satu blok migas terbesar di Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Timur. Usia Blok Mahakam bahkan telah mencapai 58 tahun sejak adanya perjanjian pengelolaan pertama di tahun 1966, 21 tahun sejak Indonesia merdeka. Tahun ini merupakan tahun ke-6 Blok Mahakam dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam. Lantas apa saja sudah diberikan kontribusinya bagi negeri ini, terutama di usia Indonesia yang telah menginjakkan 79 tahun? Simak informasi selengkapnya. Blok Mahakam menjadi salah satu sumber penghasil migas utama di Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan. Di tangan Pertamina, produksi Blok Mahakam mampu dijaga agar tidak mengalami penurunan, mengingat sebagian besar dari lapangan-lapangan migas di Blok Mahakam telah mature dan masuk ke fase 4, yang artinya masuk pada penurunan produksi alamiah. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana produksi Blok Mahakam saat ini dan bagaimana kontribusinya bagi negara, mari kita tanyakan langsung kepada General Manager Pertamina Hulu Mahakam, Bapak Setio Sabto Edy. Halo Pak, apa kabar? Halo, apa kabar Mbak Sehat Dewi? ya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kan sempat pasca alih kelola sejak tahun 2018 oleh Pertamina. Nah, sebenarnya bagaimana kontribusi Blok Mahakam ini bagi negara Pak, terutama di sisi produksi dan terlebih lagi sekarang Indonesia sudah menginjak ulang tahun ke-79, Pak Edy. Nah, kontribusinya juga cukup banyak di Pertamina Hulu Mahakam. Dari mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang ini, kami sudah menghasilkan 1.378 BCF gas. Kemudian untuk minyaknya sudah 67 juta barel. Jadi kontribusi cukup banyak dari mulai sejak alih kelola masuk ke Pertamina. Nah, PHM sendiri saat ini dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam yang merupakan bagian dari Pertamina Subholding Upstream Regional 3 Kalimantan. Oke, baik. Tadi Bapak sudah menyebutkan berapa sih besaran dari produksi minyak dan gas dari Blok Mahakam ini, Pak. Tapi kalau terkait dengan perbandingan nih, Pak, dari sebelum diambil alih sampai saat ini bagaimana, Pak Edy? Memang pada saat PHM diambil alih dari operator lama waktu itu memprediksi bahwa PHM ini kemungkinan akan drop dan tidak ekonomis lagi mulai tahun 2025. Namun kami, Pertamina dalam hal ini bisa menahan dekline produksi tersebut. Sehingga kami, kalau dari sisi gas misalnya, kami sampai tahun 2023 kemarin produksi gas kami masih di atas 500 mmSCFD. Kemudian untuk produksi minyak kami juga masih bertahan di 25.000 lebih. Nah, hal ini sebetulnya tidak diprediksi oleh operator lama, karena operator lama itu sudah memprediksi lebih cepat. Nah, kami bisa mempertahankan itu untuk bisa menahan decline produksi, dan sampai sekarang alhamdulillah masih bisa beroperasi terus secara ekonomis untuk berkontribusi terhadap produksi pemerintah. Pertamina Hulu Mahakam dalam hal ini sebetulnya masuk ke dalam 5 top producer oil and gas di Indonesia. Jadi kami berkontribusi, kalau untuk minyak sih memang sekitar 5% dari total produksi minyak di Indonesia. Kemudian kalau gas sekitar 7 atau 8% lah dari total produksi gas di Indonesia. Jadi cukup memberi kontribusi ke negara dari sisi, terutama dari sisi gas, karena PHM terkenal produksi gas itu cukup banyak. Di Pertamina juga kami nomor 2 lah di Pertamina produksi gasnya. Lantas bagaimana Pak pemanfaatan dari produksi migas ini sendiri di Blok Mahakam ini disalurkan ke wilayah mana saja, Pak Edy? Ya, kalau untuk produksi gas, kami kalau di area Kalimantan ini adalah ada jalur eskal. Semua jalur eskal dari Senipah di wilayah kami, kami punya wilayah ada 6, jadi Senipah, Handil, CPU, NPU, SPU, dan PKP. Semua gas masuk ke Senipah, kemudian dialirkan ke Badak. Jadi dari Badak sana baru nanti ada yang diolah sendiri di Badak dan ada yang diekspor. Baik, kalau misalnya kita berbicara sekarang terkait dari sisi ekonomi, Pak Edy, bagaimana sih kontribusi dari Blok Mahakam ini bagi negara dari sisi penerimaan negara secara kontribusi ke daerah-daerah, misalnya dengan penyerapan tenaga kerja, pajak, dan lain sebagainya, Pak Edy?
PHM dalam hal ini melalui SK Migas tentunya ya. Di tahun, kalau saya beri contoh, di tahun 2023 itu sebetulnya bisa menyumbang produksi negara itu sampai sekitar 712 juta dolar. Dan di samping itu juga kami membayar pajak tentunya ke pemerintah itu bisa sampai 124 juta dolar di tahun 2023. Nah, PHM sendiri tidak hanya dimiliki oleh Pertamina. PHM 10% adalah milik pemerintah daerah, dalam hal ini melalui BUMD. Itu mengacu ke Permen ESDM tahun 2016 nomor 37 bahwa perusahaan minyak harus memberikan 10% participation interest ke pemerintah daerah. Jadi dalam hal ini pemerintah daerah pun mempunyai share saham di PHM sebesar 10%. Jadi kontribusi kami melalui pemerintah daerah langsung seperti itu. Di luar bagi hasil yang dibagikan oleh pemerintah di sisi lainnya gitu ya. Itu ada sebetulnya, Pak. Baik, menarik sekali Pak perbincangannya Pak Edi. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu ke CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu Pak Edi. Amin. Sesuai tujuan awal, pengambil alihan Blok Mahakam ke tangan Pertamina bertujuan untuk mencapai kedaulatan energi di tanah air. Dan dalam kurun waktu 6 tahun pasca alih kelola, Blok Mahakam telah berkontribusi besar bagi negara. Dan diharapkan ke depannya, produksi migas di Blok Mahakam bisa semakin dipacu sehingga dapat menghasilkan kontribusi yang lebih lagi. Dari Kalimantan, CNBC Indonesia, Beyond Business.